Firman yang meneguhkan tentang pemeliharaan Tuhan. Di dalam video ini saudara, kita akan merenungkan 7 ayat firman Tuhan yang meneguhkan dan membangkitkan iman kita tentang pemeliharaan Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Yang pertama saudara adalah dari Yosua pasal 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, firman ini adalah perkataan dari Yosua, firman yang Tuhan nyatakan melalui Yosua dalam pengalaman kehidupannya, di mana Yosua menegaskan tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia mengatakan sejak firman itu dinyatakan pada saat dia masih muda, dan sampai dia berumur 85 tahun, sampai lanjut umurnya, sampai usianya tua, sungguh nyata pemeliharaan Tuhan. Sehingga Yosua berkata, sungguh Tuhan telah memelihara hidupku. Dia menegaskan dengan mengawali kata sungguh, Tuhan telah memelihara hidupku. Saudara, dari sini kita belajar bagaimana seorang Yosua mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya di sepanjang pengiringannya akan Tuhan, bahkan sampai masa tuanya. Tuhan sungguh-sungguh memelihara kehidupannya. Hari ini, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita mengalami pemeliharaan Tuhan? Apakah saat ini nyata pemeliharaan Tuhan bagi kita? Seharusnya Allah yang tidak pilih kasih, kalau Yosua dia pelihara, saat ini saya dan saudara pun harusnya dan pasti dipelihara oleh Tuhan. Kalau mungkin saat ini kita berkata bahwa sepertinya pemeliharaan Tuhan itu tidak nampak dalam hidupku, mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengiring Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bandingkan bagaimana Yosua begitu total dalam mengikut Tuhan, menyerahkan kehidupannya untuk waktu itu melayani Musa di sepanjang masa mudanya. Dan akhirnya karena dia terpercaya, karena dia bisa diproses dan dibentuk menjadi seorang pemimpin, akhirnya Tuhan pilih dia menjadi pengganti Musa. Dan selama dia memimpin orang Israel, dia lakukan yang terbaik, tidak ada cacat yang tertulis tentang hidupnya. Sehingga sungguh-sungguh nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah karakter kita, apakah dalam kita mengiring Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita mengerjakan yang terbaik seperti Yosua? Saudara, alami pemeliharaan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh dalam mengiring Dia. Ayat yang kedua adalah dari Mazmur pasal 33 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pemazmur ini mengawali ayat ini juga dengan kata sesungguhnya. Dan dia menjanjikan dan menyatakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan melepaskan jiwa umatnya, Tuhan memelihara kehidupan umatnya pada masa sukar, pada masa kelaparan sekalipun. Dan umatnya yang bagaimana yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan? Dikatakan di sini sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi umat Tuhan yang mengalami pemeliharaan Tuhan adalah umat Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Jadi dua hal yang ditegaskan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam ayat ini saudara adalah dengan hidup takut Tuhan, dengan berharap kepada kasih setia Tuhan. Hari ini kalau saya dan saudara rindu mengalami pemeliharaan Tuhan,
rindu melihat pemeliharaan Tuhan pada masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi, apapun kondisinya, mari kita jalani kehidupan yang takut akan Tuhan, dan mari kita berharap sungguh-sungguh kepada kasih setia Allah. Andalkan Tuhan yang penuh kasih setia, berharap kepada Dia yang penuh kasih setia, dan Allah yang penuh kasih setia itu akan menyatakan pemeliharaannya atas kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, maka engkau akan dipelihara. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Mazmur pasal 55 ayat 23. Demikian firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, dalam perjalanan hidup ini seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk masuk atau mengalami satu proses yang sulit. Kenapa? Karena sekali lagi bagi Tuhan proses itu begitu penting. Bagi Tuhan proses jauh lebih penting daripada hasil. Karena kalau Tuhan mengutamakan hasil, maka apa saja bisa Dia lakukan, dan seketika juga bisa Dia lakukan. Bagi Tuhan hasil itu nomor sekian. Yang paling penting bagi Tuhan adalah proses hidup kita. Dan dikatakan di sini tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang itu goyah. Jadi Tuhan mau menegaskan bahwa tidak selamanya Tuhan diam. Dia akan bertindak sesuai dengan proses yang kita lalui dalam kehidupan kita. Tidak dibiarkannya kita terus-menerus ada dalam proses. Ketika kita menjalani prosesnya dengan baik, maka kita akan mengalami campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yang menjadi bagian kita dalam semua proses itu, di dalam ayat ini dikatakan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Ada banyak hal yang mungkin mengkhawatirkan dalam proses hidup yang kita lalui. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita bingung dalam proses yang Tuhan izinkan kita lalui. Tetapi dalam semuanya itu jangan khawatir, kata firman Tuhan. Karena Dia akan memelihara saya, Dia akan memelihara kehidupan saudara. Jangan khawatir, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, di dalam ayat ini firman Tuhan menegaskan kepada umatnya supaya umat-umatnya hidup mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Dan dikatakan bahwa Dialah yang memelihara orang-orang yang dikasihinya. Siapa yang Dia kasihi sesuai dengan konteks ayat ini? Orang yang dikasihinya adalah orang yang hidup mengasihi Dia dan membenci kejahatan. Hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang Dia kehendaki, itulah bukti mengasihi Tuhan. Dan membenci kejahatan, itulah bukti mengasihi Tuhan. Membenci hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itulah bukti mengasihi Tuhan. Dan bagi orang yang mengasihi Dia, Tuhan juga memberi jaminan bahwa Dia memelihara mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, hari ini kalau kita rindu pemeliharaan Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi saya dan saudara, apakah kita hidup mengasihi Dia dengan melakukan apa yang berkenan di hadapannya dan membenci apa yang tidak berkenan di hadapannya? Saudara, di akhir zaman ini, di zaman modern ini, seringkali orang-orang mengharapkan pemeliharaan Tuhan, mengharapkan kasih Tuhan, padahal dia sendiri tidak mengasihi Tuhan. Terlalu banyak orang yang kompromi dengan kejahatan dan mereka mengharapkan mujizat. Dengar saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, maka Dia akan memelihara engkau, orang-orang yang dikasihinya. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Mazmur 116 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang,
Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Pemazmur ini juga menceritakan kesaksian kehidupannya di dalam ayat yang singkat ini, saudara, di mana dia menyatakan bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu adil, bahkan Tuhan itu memelihara kehidupannya. Tuhan menyelamatkan dia. Dia berkata, aku sudah lemah, aku sederhana, tetapi dia menyaksikan bahwa Tuhan peduli, Tuhan memelihara, Tuhan mengasihi dia. Hari ini, saudara, orang-orang yang mungkin tidak dipedulikan, orang-orang yang mungkin dianggap rendah, orang-orang yang bahkan mungkin sudah tiada berdaya, tidak ada yang memperhatikan. Tetapi Tuhan mengasihi, Tuhan memperhatikan, Tuhan menyayangi, Tuhan memelihara. Mungkin bahkan saat ini saya dan saudara ada di antara kita yang mungkin kita hari ini sudah begitu lelah, kita sudah begitu lemah terhadap kondisi dan keadaan kehidupan yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi dengar saudara, ada Tuhan yang memperhatikan saudara, ada Tuhan yang menyayangi kehidupan saudara. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Kejadian pasal 45 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ayat ini adalah firman yang merupakan perkataan Yusuf, di mana ketika abang-abangnya datang ke Mesir dan Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka, abang-abangnya begitu ketakutan karena pada masa lalu abang-abangnya ini telah berusaha untuk membunuh Yusuf, bahkan menjual dia menjadi budak. Tetapi setelah Yusuf ada di Mesir dan berhasil bahkan menjadi pemimpin di sana, dan Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara kehidupan manusia pada zaman itu yang terancam kelaparan. Saudara, ketika Yusuf sudah berhasil dan abang-abangnya ini datang ke Mesir dan Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka bahwa dia sudah menjadi pemimpin sekarang, ada kalimat Yusuf yang luar biasa, saudara. Dia berkata bahwa janganlah susah hatimu, jangan menyesali diri, karena waktu itu engkau telah berusaha untuk membunuh aku. Ada satu hal yang dipahami oleh Yusuf yang sangat dalam dan sangat luar biasa, di mana dia berkata, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya apa? Yusuf mengakui bahwa semua proses yang begitu menyakitkan, semua proses yang begitu membuat dia menderita, dia menyadari itu semua adalah proses yang dikehendaki Tuhan untuk dia jalani, untuk dia sampai di Mesir dan akhirnya menjadi pemimpin di Mesir. Dan pemahaman itulah yang menjadikan Yusuf menjadi orang yang sukses dan berhasil. Hari ini saudara, mungkin ada banyak hal yang kita tidak pahami dalam kehidupan ini. Tetapi sekali lagi mari kita belajar menyadari seperti Yusuf, bahwa semua proses yang kita alami hari ini sekalipun begitu menyakitkan, begitu menderita, proses ini akan menuntun kita kepada rancangan Tuhan di masa depan. Rancangan itu rancangan yang besar. Yusuf begitu menderita, dia berusaha untuk dibunuh, bahkan dijual, difitnah lagi, masuk penjara. Tetapi sekali lagi, Allah punya rencana yang besar dalam hidupnya. Semua proses itu dipakai oleh Tuhan sehingga dia sampai di Mesir, bahkan sampai di istana menjadi pemimpin. Berapa berat pun proses yang saudara jalani hari ini, sadarilah bahwa itu merupakan proses menuju rancangan Tuhan yang besar atas hidupmu. Ayat yang terakhir saudara adalah dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Ini masih kalimat Yusuf dalam peristiwa yang sama, saudara. Ada kalimat Yusuf yang luar biasa, dia berkata, memang engkau telah mereka-rekakan kejahatan bagiku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya apa? Niat jahat orang lain, bagi dia sadar bahwa Tuhan mengubah itu menjadi kebaikan, untuk menjadi sesuatu hal yang besar.
yang akan memelihara kehidupan manusia di masa depan dan akhirnya tergenapi dalam hidup Yusuf. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Niat jahat, perbuatan jahat, rancangan jahat orang lain bagi saya dan saudara, Allah bisa mengubah itu semua menjadi kebaikan. Puji Tuhan. Allah kita begitu baik. Amin. Allah kita begitu baik. Niat jahat orang lain, pikiran jahat orang lain, bahkan perbuatan jahat orang lain bagi kita, Dia bisa ubah itu semua menjadi kebaikan untuk menggenapi rancangannya yang besar atas kita. Mungkin hari ini engkau diperlakukan tidak baik, engkau diperlakukan begitu menyakitkan hari ini. Tuhan bisa mengubah itu semua menjadi kebaikan. Itu sebabnya tetap jalani semua prosesnya, sekalipun sakit, sekalipun begitu berat. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur saat ini ada ayat-ayat firman Tuhan, 7 ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan, yang telah meneguhkan kita untuk kita terus berjalan melangkah menuju rancangan Tuhan yang besar bagi kehidupan kita. Mari terus renungkan firman Tuhan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.